Halo semua, selamat datang di channel saya. Kita akan melanjutkan tutorial ASP.NET untuk pembuatan application katalog. Pada video sebelumnya, kita telah membahas desain database untuk master data company dan struktur project di Visual Studio 2017. Pada video kali ini, saya akan membahas penjelasan web config, function-function untuk kelas utility, dan kelas data access layer, pembuatan kelas company di Business Logic. Untuk source code bisa di-download di link description. Oke, kita buka solution yang telah kita buat pada video sebelumnya. Pertama-tama, kita akan membahas beberapa bagian dari web config. Yang pertama, app setting. Elemen ini bertujuan untuk menyimpan custom application configuration information. Contoh, nama domain, alamat SMTP server, nama server, dan lain-lain. Kenapa kita taruh di sini? Supaya memberikan flexibility untuk diganti-ganti. Jika kita menaruh di dalam code, maka akan kurang fleksibel, karena jika kita ganti code-nya, kita membutuhkan build ulang. Lalu di bagian connection string ini digunakan untuk mendefinisikan koneksi kita ke database. Kita perlu menyertakan remove local SQL server karena biasanya connection string local SQL server terdapat di appconfig.net framework dan biasanya akan terbawa ke aplikasi. Lalu, jika kita menginstal MySQL di komputer kita, biasanya kita harus menambahkan baris ini. Jika tidak, connection ini akan terbawa ke aplikasi kita. Pada kelas data access yang saya buat pada video sebelumnya, saya mengakses connection string ini berdasarkan urutan. Urutannya dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Lalu elemen ini digunakan untuk setting kultur datetime. Jika kita set custom error mode sama dengan off, maka jika terdapat error, aplikasi akan menampilkan ASP.NET error dengan debug information. Ini sangat baik untuk menelusuri error ketika di dalam proses testing di server development. Tetapi, jika sudah masuk server production, error message ini sangat berbahaya untuk ditampilkan, karena bisa menjadi celah untuk hacker membobol server kita. Jika di production, setting custom error sebaiknya seperti ini. Ini artinya jika terdapat error, maka akan di-redirect ke halaman ini. Elemen ini sangat penting untuk menjaga position scroll kita pada saat postback. Biasanya, jika ada halaman yang terlalu panjang ke bawah, user akan scroll ke bawah dan ketika postback, halaman akan kembali ke atas. Dengan men-setting maintain scroll position on postback sama dengan true, maka scroll akan tetap berada di position sebelum postback. Elemen ini bertujuan untuk mengenalkan tag prefix ajak ke dalam aplikasi. Selanjutnya, kita akan membahas kelas utility. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian kelas. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelas, yakni objek. Untuk dapat memakai kelas, kita harus menginstansiate atau membuat objek kelas tersebut. Pada umumnya, kelas yang kita pakai hanya terdiri dari constructor, property, dan method. Jadi kalau diumpamakan, kelas itu table, properti-propertinya itu kolom, dan objek dari kelas itu raw datanya. Sedangkan method itu adalah prosedur
atau query untuk insert, update, delete, dan select atau pencarian. Ini adalah sintak untuk kelas. Access modifiers adalah hak akses. Dapat berupa public, yaitu membuat member yang bersangkutan dapat diakses dari mana aja. Yang kedua protected, membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri atau kelas lain yang merupakan turunan dari kelas yang bersangkutan. Yang ketiga internal, membuat member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari assembly yang sama, atau dengan kata lain, aplikasi yang sama. Protected internal. Yang keempat, protected internal. Menggabungkan protected dan internal. Yang berarti, member yang bersangkutan hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri atau dari kelas lain dari dalam assembly yang sama yang merupakan turunan dari kelas yang bersangkutan. Suatu kelas bisa dibuat statik jika kita tidak ingin membuat kelas itu bisa diobjekkan. Kelas statik sangat berguna untuk menggabungkan properti logika dan metode. Sebagai contoh, kelas math. Kelas statik tidak bisa diturunkan atau inherit. Kelas statik hanya dapat berisi static member. Dengan dibuatnya suatu kelas sebagai statik, kita dapat langsung mengakses properti atau metode yang terdapat dalam kelas itu. Ini dapat menghemat penggunaan memori. Sebagai contoh, kita akan membuat dua kelas. Satu kelas statik dan yang lainnya kelas biasa. Sebagai contoh, saya membuat kelas statik bernama utility1. Lalu, saya membuat kelas biasa bernama utility2. Di sini, saya membuat function calculate. Bisa dilihat, untuk kelas utility1, kita bisa langsung mengakses function yang di dalam kelas tersebut. Sedangkan untuk kelas utility2 yang merupakan kelas biasa, untuk dapat mengakses calculate, kita harus mengobjekkan kelas tersebut baru bisa mengakses functionnya. Jika kita langsung seperti ini, maka kita tidak dapat mengakses function calculate. Oke, kita lanjutkan. Function-function yang terdapat dalam kelas utility terbagi atas 3 kelompok. Pertama, common function. Kedua, datetime. Ketiga, manipulate text. Saya menggunakan region untuk mengelompokkan function-function tersebut. Region adalah keyword untuk mengelompokkan baris code dan bisa di-expand atau collapse. Ini sangat berguna untuk merapikan baris code kita menjadi lebih struktur dan mudah dibaca. Baiklah, saya akan menjelaskan setiap function yang ada di kelas utility ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu function. Function atau metode adalah sekumpulan pernyataan yang akan dijalankan ketika dipanggil. Untuk mendefinisikan suatu metode atau function dalam sisap, sintaknya adalah seperti berikut. Access modifiers telah dijelaskan yaitu public, private, dan lain-lain. Tipe data adalah jenis data dari nilai balik suatu function. Bisa berisi integer, string, desimal, objek, dan lain-lain. Untuk membuat function tidak memiliki nilai balik, tambahkan void seperti ini di depan nama function. Parameter adalah nilai yang dikirim oleh si pemanggil function.
Function pertama yang ada di bagian common function adalah function bind grid. Function ini bertujuan untuk memasukkan data source ke dalam grid view. Tujuan pembuatan function ini sebenarnya hanya untuk menghemat penulisan baris code. Yang tadinya kita membutuhkan 2 baris untuk memasukkan data ke dalam grid view, dengan function ini kita hanya membutuhkan 1 baris. Selanjutnya, function showMessage bertujuan untuk menampilkan message ke layar dengan cara memanggil JavaScript alert. Selanjutnya, function getGridData. Function ini bertujuan mengambil nilai dari setiap kontrol yang ada di dalam grid yang dikirim oleh si pemanggil function dan memasukkan nilainya ke dalam properti dari objek yang dikirim oleh si pemanggil function ini. Cara kerja function ini, pertama-tama, function ini melakukan looping di setiap kontrol di dalam grid. Seperti ini. Jika menemukan kontrol HTML table, function ini akan memanggil function getControlInTable. Lalu, jika menemukan kontrol dengan tipe update panel, maka function ini akan mengambil getControlInUpdatePanel. Function getControlInTable dan getControlInUpdatePanel memberi nilai balik berupa list control. Kita bisa lihat dari nilai balik yang akan dikirimkan list control. List adalah suatu kelas yang berfungsi sebagai kontainer yang dapat menampung kumpulan objek yang dapat diakses berdasarkan indeks dan menyediakan fungsionalitas untuk mencari, mengurutkan, memanipulasi, dan lain-lain. Setelah itu, akan melakukan looping di setiap kontrol yang dikirim oleh function ini dan ini untuk mengisi nilai propertinya dengan memanggil setProperties. Lalu fungsi getControlInTable, seperti sudah dijelaskan, dia akan melakukan looping di setiap kontrol yang dipunyai oleh table untuk mengambil kontrol yang ID-nya mengandung underscore, seperti ini. Jika di dalam table terdapat panel, function ini juga dapat mengambil kontrol-kontrol yang terkandung di dalam panel. Lalu fungsi getControlInUpdatePanel sama seperti getControlInTable melakukan looping untuk mengambil semua kontrol yang ada di dalam update panel yang ID-nya mengandung underscore. Selanjutnya, function setProperties. Function ini bertujuan untuk mengisi properti dari objek yang dikirim si pemanggil function. Cara kerjanya yaitu function ini melakukan looping di setiap properti objek seperti ini, dan function ini mengambil nama ID di belakang underscore dan mencocokkannya dengan nama properti. Dan jika nama propertinya sama dengan nama ID di belakang underscore, maka function ini memanggil getControlValue untuk mengambil nilai dari kontrol. Umpamanya label, maka yang diambil teksnya. Jika dropdown, maka yang diambil selected value-nya. Jika checkbox, maka yang diambil checked. Jika file upload, maka yang diambil adalah file name. Jika image, maka yang diambil image URL. Dan lain-lain. Penamaan kontrol dalam grid merupakan syarat utama untuk bisa melakukan pengisian properti secara otomatis. Sintaknya seperti ini. Jenis kontrol diikuti underscore, lalu diikuti nama properti. Jika kita ingin mengisi nilai label ke dalam properti nama,
maka penamaan labelnya harus seperti ini. LBL underscore nama name. Nanti function akan mengambil ini untuk dicocokkan dengan nama properti, lalu mengisi nilai properti dengan nilainya, yaitu text. Selanjutnya, function getControlValue sudah dijelaskan sebelumnya untuk mengambil nilai dari kontrol. Lalu function text to decimal. Function ini bertujuan untuk mengkonversi teks menjadi desimal. Selanjutnya kita akan membahas function-function yang terdapat dalam kelompok atau region datetime. Function pertama adalah getDate. Function ini bertujuan untuk mengubah date menjadi teks dengan format dd, mm, yyyy atau 2 angka tanggal, 2 angka bulan, dan 4 angka tahun. Function ini biasanya digunakan untuk mengisi properti yang bertipe datetime dari nilai text box yang digunakan untuk mengisi tanggal. Lalu function setDate. Function ini bertujuan untuk mengubah date menjadi teks dengan format dd, mm, yyyy. Biasanya digunakan untuk mengisi nilai text box dari properti yang bertipe datetime. Lalu selanjutnya function setDateSQL standard. Function ini bertujuan untuk mengubah teks menjadi standar DateSQL format, yaitu strip, dd, strip, yyyy, berdasarkan karakter pemisahnya. Function ini biasanya digunakan untuk mengisi parameter store prosedur yang bersifat date. Selanjutnya, function setSQLDateFormat. Function ini berfungsi sama dengan function setDateSQLStandard, tetapi bedanya pemisahnya harus slash. Kalau function sebelumnya, pemisahnya bisa apa saja yang nanti digunakan dengan function split. Jadi function yang ini lebih fleksibel dibandingkan function ini. Function getMonth bertujuan untuk mendapatkan angka dari teks bulan yang dikirim. Lalu function getMonth kedua bertujuan untuk mendapatkan nama bulan dari angka yang dikirim. Kenapa nama functionnya bisa sama? Ini merupakan konsep overloading method yang terdapat dalam OOP atau Object Oriented Programming. Metode overloading adalah sebuah kemampuan yang memperbolehkan sebuah kelas mempunyai 2 atau lebih metode dengan nama yang sama. Yang membedakan adalah parameternya. Kita lihat yang pertama parameternya string, yang kedua parameternya integer. Function getSortMonth bertujuan untuk mendapatkan nama singkatan dari bulan berdasarkan angka yang dikirim. Dan yang terakhir, kita akan membahas kumpulan manipulate text function. Yang pertama adalah function capitalize word. Function ini bertujuan untuk merubah teks menjadi title case. Contoh, jika yang dikirim adalah maka setelah dikirimkan ke dalam function ini akan menjadi seperti ini, hanya huruf-huruf depan dari kata yang diubah menjadi huruf besar. Lalu selanjutnya, function remove decimal trailing zero.
Function ini bertujuan menghapus 0 di belakang koma angka desimal. Function remove HTML tag ini bertujuan untuk menghapus HTML tag yang ada di dalam teks yang dikirim. Function ini memanggil kelas HTML removal seperti ini yang menggunakan regex atau regular expression untuk menghapus HTML tag. Sebagai contoh, jika kita punya string seperti ini, maka setelah dikirimkan ke dalam function ini akan merubah menjadi seperti ini. Jadi tag-tagnya akan dihilangkan. Selanjutnya, function encrypt string. Function ini bertujuan untuk mengencrypt tag berdasarkan kata kunci atau passphrase yang kita definisikan. Passphrase ini adalah string biasa, bisa apa saja. Contoh, key 1, key 2, secret, dan lain-lain. Sedangkan function decrypt string ini bertujuan untuk mengembalikan teks yang sudah di-encrypt oleh function encrypt string. Untuk dapat mendecrypt dengan benar, maka passphrase yang digunakan harus sama dengan passphrase yang digunakan untuk encrypt. Yang terakhir adalah function spellout atau kita sering kenal terbilang. Kata ini biasanya terdapat dalam kwitansi, bertujuan untuk menampilkan kata-kata dari angka. Fungsinya seperti ini. Contohnya, angka 1235667 ini jika dikirimkan ke dalam function ini akan diubah menjadi 123.567. Oke, demikianlah function yang ada di dalam kelas utility ini. Selanjutnya kita akan membahas kelas-kelas yang ada dalam application catalog.dal atau data access layer. Data access layer yang saya buat ini terdiri atas 5 kelas, yaitu kelas kolom atribut, kelas key, kelas parameter, kelas connection, dan kelas data access. Kelas kolom atribut digunakan untuk mencocokkan nama kolom di tabel dalam database dengan nama properti. Penulisan atribut ini diletakkan di atas properti. Kelas key digunakan untuk mengambil domain yang ada di webconfig bagian app setting. Kelas parameter digunakan untuk tempat menampung parameter yang akan dikirimkan ke store prosedur. Jadi dia mempunyai 3 properti. Lalu kelas connection. Kelas ini bertujuan untuk membuka jalur connection ke database. Yang terakhir kelas data access. Baik, saya akan bahas function-function yang terdapat dalam kelas data access ini. Yang pertama, function get single row by query. Function ini bertujuan untuk mengambil satu row saja dari hasil query ke database. Function ini menerima parameter index, yaitu urutan connection string yang ada di webconfig, string query, dan objeknya. Cara kerja function ini, statement ini bertujuan untuk mendapatkan semua properti dalam objek yang dikirim si pemanggil. Statement ini bertujuan untuk membuka koneksi ke database. Statement ini bertujuan untuk mengeksekusi query ke database. Statement ini bertujuan untuk looping membaca semua row hasil dari query. Statement ini bertujuan untuk mendapatkan kelas dari objek yang dikirim. Lalu setelah didapatkan akan dibuat objek baru melalui statement ini. Lalu looping setiap propertiesnya. Lalu statement ini bertujuan untuk cek apakah properti tersebut mempunyai atribut. Jika tidak punya, akan skip next looping. Lalu statement ini bertujuan untuk mengambil atribut dari properti, yang berarti nama kolom dari tabel. Ini untuk cek
apakah kolom ada nilainya? Jika ada, akan menjalankan statement ini. Statement ini digunakan untuk mengisi properti dari nilai kolom. Statement ini untuk menutup koneksi ke database. Statement ini mengembalikan objek yang sudah diisi propertinya kepada si pemanggil. Function yang kedua adalah getSingleRow by SP. Function ini bertujuan untuk mengambil satu row dari hasil store prosedur. Perbedaan dengan function sebelumnya, kalau function yang sebelumnya yang dikirim adalah query, maka function ini yang dikirim adalah nama store prosedurnya. Lalu function ini membutuhkan parameter yang digunakan untuk store prosedurnya. Lalu ada statement ini bertujuan untuk mengisi parameter store prosedur. Bisa dilihat bedanya, comment type adalah store prosedur, kalau sebelumnya comment type adalah text. Statement selebihnya sama dengan function sebelumnya dan sudah dijelaskan. Lalu function selanjutnya adalah getData by query. Function ini bertujuan untuk mengambil semua data hasil query. Perbedaan dengan function sebelumnya hanya mengembalikan satu row data, dan nilai balik yang dikembalikan adalah objek. Sedangkan function ini mengembalikan list objek. Untuk statement ini sama, perbedaannya adalah objek ditambahkan ke dalam list objek. Ini adalah list objek, pendefinisian list objek. Lalu kelas yang dibuat instannya atau objeknya akan dimasukkan ke dalam list objek, lalu dikembalikan ke si pemanggil. Function getData by SP sama dengan function sebelumnya getData by query untuk mengambil semua data hasil query, tetapi kalau function ini untuk mengambil semua data hasil store prosedur. Ini bisa terlihat dengan ada statement ini untuk mengisi store prosedurnya. Lalu selanjutnya function getData by SPPaging sama seperti function sebelumnya untuk mengambil semua data berdasarkan store prosedur, tapi perbedaannya selain mengirimkan nilai balik berupa list objek, function ini juga mengirimkan nilai balik berupa total row. Function ini biasanya digunakan untuk paging. Lalu selanjutnya function getSingleValue by query. Function ini bertujuan untuk mengambil satu value saja dari query. Terlihat dari penggunaan execute scalar, yaitu bertujuan hanya menghasilkan data pada kolom pertama dan baris pertama dari hasil query. Function selanjutnya, function exec non-return value by query. Function ini mengeksekusi query yang tidak mempunyai nilai balik. Biasanya query update, insert, delete, dan lain-lain. Selanjutnya, function truncate table. Function ini bertujuan untuk mengosongkan tabel seperti baru saja dibuat. Yang selanjutnya, function drop table. Function ini bertujuan untuk menghapus tabel dari database. Yang selanjutnya, function save. Biasanya digunakan untuk insert. Function ini bisa memiliki nilai balik. Biasanya, pada saat saya insert ke table yang ID-nya di set auto increment, kita selalu memanggil nilai balik berupa ID dari data yang baru saja kita insert. Bisa dilihat dari video pertama pada saat membuat store prosedur insert. Selanjutnya, function delete untuk memanggil store prosedur delete yang kita buat pada video bagian pertama. Selanjutnya, function getListField by query. Function ini bukan mengambil data, melainkan mengambil daftar kolom yang dihasilkan dari query. Ya, demikianlah penjelasan dari data access layer-nya. Selanjutnya, kita akan coba menambahkan
kelas company pada application Catalog Business Logic atau BL. Klik kanan nama projectnya, add, pilih kelas, kasih nama CLS company, klik add, ubah menjadi public, tambahkan directive using application catalog.dal. Lalu saya akan menambahkan statement-statement yang ada pada kelas company. Oke, saya sudah menambahkan statement-statementnya. Kelas company ini terdiri atas dua bagian, yaitu properties dan method. Visual Studio mempermudah cara pembuatan properti, yaitu dengan cara ketik prop lalu tab 2 kali. Nah, dia akan mengenerate sintak untuk pembuatan properti. Kita tinggal ganti namanya dan tipe datanya. Properti yang saya tambahkan di kelas company ini kebetulan saya buat sama persis dengan nama kolom pada table company. Tetapi sebenarnya tidak harus sama karena pada data akses yang saya sudah jelaskan, proses pencocokan nama properti dengan nama kolom dilakukan melalui atributnya yang terletak di atas properti seperti ini. Ini adalah nama kolom di database, jadi harus sama dengan nama kolom di database. Seperti ini. Tetapi untuk tipe data harus sama dengan tipe data pada kolom di database. Karena jika tidak sama, maka akan terjadi error. Ada satu properti yang tidak mempunyai atribut, yaitu properti isChecked. Jadi, properti ini tidak dipakai untuk berinteraksi dengan database, hanya dipakai untuk keperluan aplikasi. Nanti akan saya jelaskan pada saat di aplikasi. Lalu saya akan menjelaskan function-functionnya. Function pertama, get by ID. Function ini bertujuan untuk mengambil satu row by ID. Oleh karena itu, saya menggunakan get single row by query. Function yang kedua, sama dengan function yang pertama, mengambil satu row tetapi berdasarkan quote. Function yang ketiga juga mengambil satu row tetapi berdasarkan quote yang aktif. Ini bisa dilihat dari isAktif sama dengan 1. Function ini get all untuk mendapatkan semua data dalam tabel company. Oleh karena itu, saya gunakan get data by query. Lalu, function get all aktif sama mendapatkan semua data dalam company yang aktif saja. Lalu function get by criteria. Function ini untuk melakukan pencarian berdasarkan banyak field. Karena ini paging, maka saya memanggil dengan menggunakan get data by sp paging. Untuk function get field by criteria, function ini bertujuan untuk pencarian berdasarkan satu field. Ini juga menggunakan paging, maka saya gunakan get data by sp paging. Lalu function get redundancy data, function ini bertujuan untuk mengambil company berdasarkan code. Dan ID tidak sama dengan parameter ID yang dikirim. Biasanya function ini digunakan sebagai pengecekan untuk menghindari company dengan kode yang sama di input. Lalu function is in use. Function ini bertujuan untuk memanggil store prosedur is company in use. Biasanya untuk mencegah company yang sudah dipakai di tabel lain di delete. Saya belum menambahkan store prosedur ini
dikarenakan saya belum membuat tabel yang berhubungan dengan master data company ini. Selanjutnya, function insert. Ini adalah pengisian parameternya. Function insert ini digunakan untuk memanggil store prosedur insert yang telah kita buat pada video pertama. Selanjutnya, function get update query bertujuan membuat query update. Di sini saya menggunakan string builder, jadi bisa mengisi banyak perintah update. Untuk penggunaannya akan saya jelaskan ketika membahas user control-nya. Di sini sepertinya ada yang error, sepertinya ada yang kurang. Kita lihat kelas data access-nya. Nih, ini get single value by query. Ternyata belum ada get single value by store procedure. Perbedaannya ini menggunakan query dan ini menggunakan store procedure. Kita cek kelasnya, ya sudah tidak error. Kita coba build. Oke, tidak error. Kita coba build. Oke, tidak error. Lalu di sini saya akan menambahkan user control company. Caranya, klik kanan folder admin, add, pilih web user control. Kasih nama UC company. Klik OK. Lalu saya akan menambahkan desain HTML dan code behind untuk UC company. Ini adalah desain HTML-nya. Lalu code behind-nya. Ini adalah code behind-nya. Lalu saya akan menambahkan directive-nya. Kita coba build. Oke, yang tadi kita tambahkan. Lalu coba build kembali. Ya, sukses. Lalu kita tambahkan page company dengan cara klik kanan pada folder page, pilih add web form with master. Lalu masukkan nama company. Klik OK. Lalu pilih master page-nya. Klik OK. Lalu klik design tab. Lalu drop user control company ke dalam page-nya. Ya, begini hasilnya. Lalu coba build. Sukses. Lalu pada company titik aspek ini klik kanan set as star page. Lalu coba kita jalankan. Sepertinya masih error. Kita cek web config-nya untuk
Data source-nya sepertinya masih salah. Data source adalah nama dari database-nya. Kita copy namanya. Lalu password. Masukkan username, passwordnya. Oke, kita cek. Ya, ini hasilnya untuk sementara. Demikian tutorial untuk video bagian ketiga ini. Oke, saya akan mereview kembali. Tadi kita sudah membahas mengenai web config, kelas utility, data access layer, dan kelas company di business logic-nya. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan membahas user control yang saya gunakan. Seperti user control company, UC menu, page size, dan paging. Lalu pembahasan master data yang lain seperti master data programming, master data database, dan POM utamanya. Terakhir dari saya, please subscribe, like, dan komen untuk mensupport saya terus berkarya, berbagi konten yang bermanfaat buat kita semua. Untuk yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu di kehidupan pekerjaan dan karirnya. Terima kasih, sampai jumpa.